Kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam dan 53 awak kapal selam dinyatakan gugur di perairan utara Bali tersebut. TNI Angkatan Laut kini berupaya mengangkat badan kapal dan mengevakuasi jenazah para awak kapal. Skenario apa yang bisa dilakukan untuk mengangkat badan kapal KRI Nanggala 402? Lalu apa evaluasi dari musibah yang menimpa 53 prajurit hiu kencana? Untuk mengelaborasinya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, periode 2014-2018. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore Mbak Nana. Oke Pak Ade, TNI Angkatan Laut ini berjanji akan mengangkat badan kapal KRI Nanggala 402. Tapi tadi dari informasi tim kami yang ada di Banyuwangi belum ada keputusan resmi. Masih didiskusikan lebih lanjut tentang skenario-skenarionya untuk bisa mengangkat badan kapal KRI Nanggala 402. Mungkin Bapak sebagai mantan Kasal bisa memberikan gambaran skenario-skenarionya apa saja Pak untuk bisa mengangkat badan kapal ini dan seperti apa begitu Pak Ade? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya selalu makan Kepala Staf Angkatan Laut juga menyampaikan duka cita yang sangat mendalam. Mereka adalah prajurit terbaik yang selama ini mengemban tugas di KRI Nanggala. Ya. Yang kedua, yang sangat membahagiakan juga adalah bahwa tidak mudah menemukan posisi kapal selam yang tenggelam. Yang kemarin Bapak Kasal menyampaikan sudah ditetapkan dengan fase submarine sunk atau tenggelam. Sebab itu tindak lanjutnya adalah melokalisasi sisi kapal selam sudah ditemukan oleh KRI Rigel, kemudian juga diperkuat oleh ROP dari Singapura. Ya. Tentu ini penting karena melokalisasi itu adalah menetapkan posisi yang relatif fix di bawah air, sehingga kalau kemudian sudah diambil keputusan untuk dilaksanakan salvage, kemudian diangkat ke permukaan, itu suatu hal yang pertama kali dilakukan. Artinya bahwa lokalisasi ataupun menetapkan posisi itu adalah hal yang pertama dilakukan. Yang kedua adalah tentu saja adalah perencanaan daripada pengangkatan badan yang tersisa dari KRI Nanggala itu untuk kemudian diangkat ke permukaan. Ini saya dengar juga dari reporter CNN menyampaikan bahwa memang tidak mudah untuk mengangkat pada kedalaman 830-an. Yang kita lakukan adalah mengangkat air Asia di Laut Jawa itu kedalaman 120. Ya. Itu suatu hal yang pasti mungkin, tetapi kalau untuk dalam itu perlu perencanaan yang sangat matang. Karena bagaimanapun juga berbagai metode itu bisa kita lakukan, tetapi yang paling penting adalah mendeployment ROP untuk melihat kemungkinan yang dapat dilakukan dengan material daripada KRI Nanggala yang terjadi di dasar laut. Sebab itu memang ini perlu membesar dalam ini Kepala Staf Angkatan Laut mengkaji lebih dalam bagaimana proses selanjutnya, apa kerjasama dengan Merlo, kemudian juga lembaga salvage nasional, karena lembaga salvage nasional juga bisa kita libatkan, terutama yang sering berkecimpung di eksplorasi minyak. Demikian, Mbak Nana. Oke, Pak Ade, selain persoalan kedalaman dari lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402, tadi Anda menyebutkan juga harus membutuhkan bantuan dari Ismerlo begitu ya, bantuan asing. Tapi apakah faktor biaya juga menjadi pertimbangan begitu, Pak? Itu yang harus betul-betul cermat direncanakan, karena terutama berkaitan biaya. Yang kedua adalah juga ada satu nilai historis dari pimpinan kalau itu kemudian kita bisa mengangkat dapat dikatakan KRI Nanggala dari dasar laut. Pertama adalah tentu adalah faktor emosional dengan keluarga ya. Yang kedua adalah bahwa walaupun kerangka kapal selam ini bukan dalam masa perang, tetapi kerangka di dasar laut itu juga bisa membahayakan bagi operasi kapal selam berikutnya. Sebab itu juga harus pertama tadi diberikan tanda yang baik, yang berikutnya memang diupayakan keputusan yang tepat, berbagai pertimbangan tentunya perlu dilakukan oleh Angkatan Laut untuk dilaporkan pada Bapak Presiden dan Panglima TNI. Bagaimana sebaiknya, apakah tetap menjadi anggap monumen bawah laut, karena kita juga sebagai sesama prajurit matra laut, istilah internal petrol ini adalah sesuatu
simbol yang ataupun ucapan yang diberikan kepada kapal selam yang pada masa operasional atau latihan ya akhirnya tidak timbul kembali. Mereka abadi di dasar laut untuk melaksanakan patroli. Demikian. Oke. Baik, berarti ada keputusan politik yang ditunggu begitu ya dari Presiden ataupun Panglima Betul TNI. sekali. Ya, tapi ini ada aturan Kemenhub memang yang mengharuskan badan kapal yang tenggelam diangkat dari dasar laut. Tadi Pak Ade sudah menyampaikan concern bahwa ini bisa mengganggu pelayaran baik di kapal KRI ataupun kapal-kapal selam lainnya. Tapi ada perbedaan pandangan soal pengangkatan badan kapal yang tenggelam ini. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah memang jika ada KRI yang tenggelam sebelumnya, itu memang mesti diangkat Pak atau bagaimana Pak? Yang pertama memang dalam kegiatan eksplorasi minyak khususnya, itu banyak kemudian menggunakan peralatan tambang ataupun juga survei, kemudian meninggalkan platform atau tiang-tiang yang berbahaya bagi navigasi. Itu sebenarnya yang poin pokok dari peraturan Kementerian Perhubungan bahwa platform sisa-sisa eksplorasi ataupun juga sisa-sisa survei itu harus selalu dipangkas sampai ke dasar. Karena kalau tidak itu akan membahayakan pelayaran khususnya bagi kapal selam. Dan itu artinya bagi TNI Angkatan Laut. Jadi artinya mereka dalam kondisi bawah air harus betul-betul bebas dari rintangan navigasi yang kalau kita lihat bahwa di dasar laut itu bukan suatu yang mudah bernavigasi. Oleh sebab itu di kegiatan eksplorasi juga betul-betul setelah kegiatan survei ataupun setelah ditutupnya kegiatan eksplorasi harus betul-betul dipangkas sampai ke dasar. Berikutnya juga bahwa kasus-kasus kapal yang tenggelam memang yang pertama adalah sebenarnya harus diangkat oleh operator daripada atau pilot daripada kapal itu, terutama apabila mengganggu pelayaran. Yang selanjutnya kita juga ada contoh dari Perang Dunia Kedua bahwa ada kapal Australia dan kapal Belanda yang tenggelam di Laut Jawa dan Selat Sunda. Mereka tidak mengangkat kapal perang itu, tetapi kemudian mereka meminta kita untuk dijadikan museum kapal, monumen kapal perang, monumen Perang Dunia Kedua. Saya kira itu sebagai pembanding saja, tapi pada dasarnya kalau dilihat di kondisi laut, di Laut Bali, memang tempat tenggelamnya KRI Nanggala itu bukan daerah pelayaran, tapi itu merupakan daerah latihan kapal selam Angkatan Laut. Oke, nanti kita tunggu keputusan politik dari Presiden. Saya mau melihat evaluasi dari musibah yang menimpa kapal selam ini kan bukan pertama kali terjadi ya Pak ya. Pak Ade, tahun 2012 kita juga tahu jatuh 3 korban di KRI Nanggala 402. Kemudian ini musibah kedua yang memakan korban 53 awak kapal. Apa yang bisa dievaluasi dari 2 musibah tersebut Pak Ade? Terima kasih. Di Angkatan Laut itu ada badan pemeriksa kecelakaan kapal. Dan ini juga nanti akan berfungsi sesuai dengan perintah Kasal untuk mengadakan penelitian, pemeriksaan kejadian dari KRI Nanggala. Demikian juga kasus terjadinya di masa lalu untuk KRI Nanggala berkaitan dengan gagalnya 3 pasukan dalam kaitan dengan di dalam peluncur torpedo. Walaupun ini sesuatu yang berbeda sebenarnya, sesuatu yang berbeda. Tentu saja yang perlu kita lakukan adalah penelitian dari sisi manusianya, di sisi operasional, yang kedua berikutnya dari sisi material, yang terakhir adalah bagaimana yang dinamakan instruksi dan komando, karena itu akan selalu berkaitan. Yang berikutnya juga bahwa di kapal selam yang perlu kita pahami adalah faktor pengendalian dalam situasi stres itu yang sangat tinggi. Dan itu nampak bahwa tidak mudah menjadi awak kapal selam. Mereka harus memenuhi persyaratan tertentu, mereka harus mampu menyesuaikan dari ruang kecil, dan mereka harus kemudian mampu mengatasi keadaan panik. Dan berikutnya juga berkaitan dengan kecelakaan-kecelakaan tadi tahun 2012, kemudian sekarang, itu akan menjadi bahan bagi Angkatan untuk evaluasi. Pertama adalah evaluasi menyeluruh yang berkaitan dengan material, itu juga penting karena usia kapal yang sudah 42 tahun itu juga menjadikan hal yang perlu kita evaluasi. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan kompetensi personil, khususnya untuk di kapal selam.
evaluasi menyeluruh terhadap kapal-kapal yang terutama berusia sudah lanjut begitu ya, berusia yang cukup tua begitu, dan juga kompetensi terhadap sumber daya manusia itu menjadi program pembenahan sistem pertahanan yang harus dilakukan sesegera mungkin begitu Pak Ade ya. Bagaimana dengan audit riwayat peralatan kapal selama ini? Itu yang menjadi concern dari beberapa pengamat belakangan ini Pak. Sebenarnya sih kalau dilihat dari kondisi material, di Angkatan Laut tetap ada yang namanya fungsi kelaikan material. Oke. Itu dilaksanakan tiap tahun. Jadi Dinas Kelaikan Kapal Angkatan Laut itu melaksanakan pemeriksaan, pengujian peralatan material itu tiap tahun, kemudian mereka memberikan laporan kepada Kasal. Oke. Nah kemudian apabila kapal itu dinyatakan materialnya ada kerusakan, ada tidak berfungsi, terutama yang berkaitan dengan hal pokok, itu mereka akan segera memberikan laporan kepada Kasal untuk kemudian diajukan untuk rencana reparasi ataupun perbaikan ataupun juga upgrade ataupun juga kemudian pada level yang lebih tinggi overhaul. Oke. Memang untuk kapal selam Nanggala ini kalau lihat dari perencanaan Angkatan Laut bahwa MEF itu program 2009-2014, kemudian 2015-2019, nah nanti 2011 ini ke 2024. Oke, baik. Ada kelambatan dalam konteks rematerialisasi karena KRI Nanggala itu sebenarnya pada tahun 2010 itu sudah 30 tahun. Oke. Artinya pergantian untuk kapal selam baru itu harusnya ditandatangani tahun 2010 lah atau 2009, tapi pada kenyataannya mundur baru tahun 2011 dan efektif kontrak 2013. Baik. Artinya KRI Nanggala itu kemudian karena menunggu 3 kapal ini dibangun, maka muncullah yang namanya kapitalisasi KRI Nanggala untuk kemudian diperbaiki di Korea sehingga diharapkan bisa retrofikasi, fungsi kembali minimal 100%. Oke. Dari sisi fungsinya. Oke, itu kita sudah bicara soal teknisnya ya Pak ya, dan juga audit riwayat dari pemeliharaan kapal selam, tapi kita mau bicara soal nasib keluarga para awak KRI Nanggala 402 ini Pak yang menjadi concern juga. Apakah kemudian ada jaminan tanggungan dari TNI Angkatan Laut dan pemerintah kepada keluarga korban? Kita tahu bahwa sebetulnya keluarga besar dari TNI sudah dijamin dengan asuransi Asabri, tapi apakah kemudian ada jaminan yang lebih terhadap keluarga korban ini, keluarga awak kapal ini Pak? Baik, terima kasih. Ada acuan PP 39 2010 tentang administrasi prajurit itu sebenarnya sudah menyatakan tunjangan ataupun tunjangan maupun pensiun maupun juga pesangon dan lain sebagainya dari pemerintah yang dijamin undang-undang. Oke. Oleh sebab itu mereka sebenarnya akan mendapatkan hak tersebut. Karena bagaimanapun juga suatu hal yang bagi saya menggembirakan adalah pernyataan Panglima TNI bahwa KRI Nanggala itu adalah prajuritnya gugur. Nah status gugur ini akan mengakibatkan mereka harus mendapat jaminan negara. Dan saya terima kasih tadi bahwa sebenarnya Presiden yang pertama sudah memberikan anugerah kenaikan pangkat bagi para prajurit yang gugur di Bali. Kemudian yang kedua akan memberikan bantuan pendidikan bagi anak putra putrinya dan keluarga, khususnya bagi putra putrinya sampai dengan S1. Itu ada suatu penghargaan yang diberikan oleh kepala negara yang luar biasa selaku Panglima tertinggi Republik Indonesia, Panglima tertinggi TNI. Berikutnya juga dari internal TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut memiliki yayasan Hang Tuah. Tentunya mereka nanti akan diberikan kesempatan pendidikan di Yayasan Hang Tuah dan Yayasan Nala, karena di Angkatan Laut ada Yayasan Hang Tuah yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dari TK sampai dengan SMA, kemudian juga Universitas Yayasan Nala untuk Universitas Hang Tuah. Oke, baik. Semoga semua hak bisa diberikan kepada keluarga korban awak kapal KRI Nanggala 402 dan juga sudah ada keputusan politik yang ditunggu segera baik dari Presiden, Panglima TNI dan juga
Kasal begitu ya terkait dengan pengangkatan badan Ya, kapal betul sekali. KRI Nanggala 402. Terima kasih sekali Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Purnawirawan Ade Supandi periode 2014-2018 atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini Pak. Terima Sehat kasih. selalu.